Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Banyak yang ingin beribadah tapi mungkin tidak diberikan kesempatan, mungkin sakit. Kita berdoa biar yang sidang jemaat yang hari ini juga yang sakit, biarlah Tuhan pulihkan agar di kesempatan yang akan datang mereka datang untuk kita bersama-sama beribadah. Ya, kita akan memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Dialah Allah yang maha tinggi, dialah yang maha tinggi. Kita bersyukur kepada Tuhan kita karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang membawa damai bagi kita semua. Tuhan yang memberikan kasih-Nya untuk kita. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha suci, dialah yang maha suci, dialah Yesus Raja Damai, Raja Damai, Dia yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus. Luar biasa, katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami adukan nama-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kita akan pujian ini dari awal. Dialah Allah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus Raja Damai, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus. Luar biasa, katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi
memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, sekali lagi katakan kami bangga karena kita punya Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang kita banggakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, yang bersyukur ya Tuhan Yesus, karena kasih penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Yesus. Allah yang membawa damai bagi kami. Allah yang menuntun kami dan kehidupan kami hari lepas hari, Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berada di tempat ini. Karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami boleh ada untuk mengucap syukur karena penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam seminggu lamanya kami beraktivitas, Tuhan selalu menjaga melindungi kami, Yesus. Terima kasih Yesus atas kebesaran-Mu bagi kami, Yesus. Kami datang ke tempat ini dengan berbagai macam pergumulan hidup ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu karena kami tahu Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk mengatasi segala permasalahan hidup kami, Yesus. Engkau Allah yang baik, Allah yang mampu menyertai kami dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul di tempat ini karena kemurahan-Mu Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kamu pakai hati kami, pakai kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati ya Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh diberikan kepada kami untuk boleh memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani hari ini Tuhan Yesus. Kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memampukan pelayanan kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melayani dengan kesungguhan hati Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu juga yang akan beribadah di pastori. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Masa depan mereka, pertumbuhan mereka, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka Yesus. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus, kemarin sudah ada ibadah pemuda Yesus. Kami percaya pemuda-pemuda di tempat ini adalah menjadi pemuda yang baik, pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pelayanan Gembala Sidang kami kemarin untuk
pemuda di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kamu hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami benar-benar fokus untuk beribadah hari ini di tempat ini Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Segalanya. Semuanya boleh bertepuk tangan. Dialah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, ya bagi dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Puji Tuhan, katakan Tuhan menetapkanlah kami. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya.
terima kasih. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, selamat Roh Kudus, anak-anak atas anugerah semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Allah. Selamat pagi Allah Bapa Putra terima kasih Allah Bapa Putra terima kasih ya, terima kasih. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mempersiapkan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Buka hati, buka hati untuk zaman, serah
tujuan ini dari awal. Rohmu yang hidup penuh hidup mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu dalam naungmu buka hati. Buka hati untuk zaman berserah di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Buka hati untuk zaman berserah di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu di altarmu menyembahmu di altarmu menyembahmu. Pada hambanya dipersilakan. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini atau minggu hari ini, karena kami dikaruniakan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan nyata untuk kami, dan kami juga bersyukur karena kesempatan yang ada, kami boleh gunakan untuk beribadah kepada Tuhan, dan biarlah iman kami atau keyakinan kami kepada Tuhan Yesus terus terpelihara, mengalami pertumbuhan perkembangan yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang dengan baik, sehingga pengenalan kami takut akan Tuhan Yesus dan segambar atau serupa dengan Yesus semakin hari semakin terlihat jelas. Terima kasih, sebentar kami akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami, dan kami boleh hidup di dalamnya. Setelah ini kami ada masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan juga menolong setiap kami, supaya kami mempersiapkan diri, sehingga kami juga sama-sama mengingat kembali pengorbanan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi keselamatan kami, dan sekaligus nantinya kami menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karenanya kami menyerahkan pelayanan, ibadah, dan pemberitaan firman Tuhan, termasuk persiapan perjamuan kudus pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, sidang jemaat, kita melihat firman Tuhan. Yang diambil dari 1 Korintus ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-3. Ada beberapa bagian nanti yang saya akan tekankan, karena bagian ini ada kaitannya dengan khotbah beberapa waktu yang sudah lewat, kurang lebih sama, tapi kitabnya yang berbeda yang kita bahas. Kalau sudah menemukan ayat ini, mari kita membaca dengan bersama-sama, hitungan 1 sampai
Iya, hitungan 1, 2, dan 3 gitu ya. Sampai hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu jemaat Allah. Jemaat Allah. Siapa itu jemaat Allah? Tidak hanya orang-orang di masa lalu, awal mula gereja berdiri di abad pertama, tidak hanya gereja atau orang-orang percaya di abad pertengahan, tidak hanya orang-orang yang ada sekarang ini, tapi semua orang yang sudah percaya kepada Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah umat Allah. Yang tidak hanya juga menunjuk kepada orang-orang Israel yang disebut sebagai umat Allah, tetapi menunjuk kepada kita. Karena itu berbicara di segala abad dan tempat. Tidak hanya di Korintus yang disebut sebagai umat Allah, tetapi kita juga yang ada di Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Rasul Paulus, orang yang bertanggung jawab penuh di dalam memelihara jemaat, di dalam melengkapi jemaat, ya, atau umat Allah, di dalam memajukan umat Allah, di mana Paulus hadir. Di situ Paulus memberitakan firman Allah kepada umat Allah, terutama kepada yang ada di Korintus waktu itu. Karena Paulus begitu meyakini bahwa dirinya dan umat Allah yang di Korintus adalah orang-orang yang sama-sama dipilih, sama-sama dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karenanya di ayat 1 itu Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah menjadi rasul karena kehendak Allah. Kehendak Allah, bukan kemauan Rasul Paulus. Kalau maunya Rasul Paulus, dia tetap melawan orang-orang Kristen, bermusuhan dengan orang-orang Kristen atau yang disebut sebagai umat Allah dalam konteks bacaan kita. Maunya Paulus seperti itu. Umat Allah kalau boleh tidak hanya berkurang jumlahnya, tetapi hilang peredarannya dari muka bumi. Itu kalau Paulus berdasarkan keinginan kemauannya. Tapi kita melihat dia katakan karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah dia menjadi rasul dan memberi nasihat atau pengajaran kepada umat Allah yang ada di Korintus. Dan juga kepada kita. Nah, kalau begitu siapa sih umat Allah itu? Ya, mari kita lihat mulai di ayat yang kedua. Yang disebut umat Allah atau jemaat Allah adalah mereka yang dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di sana kepada jemaat Allah yang di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus. Dikuduskan di sini artinya adalah dipilih, diasingkan, dibedakan
dari manusia pada umumnya. Itu adalah pekerjaan daripada Allah. Ya. Bukan karena kita. Bukan karena Bapak Ibu. Sama seperti Rasul Paulus. Bukan karena keinginan Paulus. Bukan karena keinginan kita untuk menjadi umat Allah. Dikuduskan itu artinya diasingkan, dipilih. Sama seperti Bapak Ibu atau ibu-ibu lagi ke pasar. Sedang di pasar, beli katakanlah buah pare. Ya, saya kurang tahu buah pare itu berapa sekarang sekilonya. Ya, tentu Bapak Ibu yang belanja ke pasar tidak langsung bilang, jarang itu, beli pare dong 1 kilo. Langsung tukang penjual sayurnya, tukang parenya, langsung ngambil begitu. Pada umumnya karena di pasar tradisional, ibu-ibu yang milih, betul gak? Dipilih itu, dilihat masih segar atau tidak, ya, dibolak-balik dari sekian banyak, 1 keranjang atau 1 wadah gitu, ambil 1 kilo. Oh ini bagus, ambil lagi, oh ini bagus, ambil lagi, bagus, ambil bagus. Kira-kira 1 kilo ini. Udah merasa cukup 1 kilo, langsung dikasih ke penjualnya. Kalau kurang, ditambah. Kalau lebih, dikurangi, atau bahkan penjualnya bilang, ini marketing. Dah kalau harganya 9.000, lebih sedikit, udahlah bayar 10.000 aja katanya. Ini 1 kilo 2 on. Atau 1 kilo 3 on. Kan biasa begitu ya. Tapi buah parenya sudah dipilih. Yang tidak bisa dipilih itu adalah beras. Dipilih berdasarkan harga, iya. Tapi kalau yang sudah dikarungi, nggak mungkin ibu-ibu memilih. Ke bapak-bapak, lihat dulu dong, buka karungnya. Ada yang begitu, dicolok ya. Colok nanti nyala kayak listrik. Maksud Ibu Ros itu ditusuk gitu ya. Tapi kalau saya sama istri, kalau yang udah dikarungin itu, udah. Yang penting tahu harganya, ambil 1 karung atau 2 karung. Saya dengar untuk sekarang ini, beras dibatasi. Kalau beli yang pakai karung, kalau tidak salah di pasar-pasar swalayan baru-baru ini. Karena di depan kita ini sedang terjadi krisis pangan ini. Krisis beras. Kalau Indonesia sih mungkin nggak makan nasi, ada ubi, ada jagung. Tapi kalau musim kemarau berkepanjangan, siap-siap. Beras langka, jagung langka, singkong langka, pokoknya makanan yang mengenyangkan perut termasuk sagu. Itu bisa langka dan harganya mahal. Kita sudah dua minggu berturut-turut berdoa, saya terutama di depan ini, supaya musim kemarau ini disudahilah. Minta belas kasihan Tuhan supaya turun hujan. Kalau hujan turun kan tanaman segar kembali, para petani dapat menanam dengan baik. Tapi untuk menjaga ini, saya ikuti juga pemberitaan di media sosial dan juga di koran, Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini di depan mata kita sedang ada krisis pangan. Tapi kembali nih, bukan itu yang kita bahas. Beras tidak bisa dipilih kalau sudah dikarungin, kecuali yang udah ini kan. Ya udahlah. Apalagi mau dipilih satu butir gitu ya. Nggak ada gitu ya. Nanti kita dibilang orang yang nggak waras lagi. Yang ngitung beras per biji sampai 1 kilo. Habis waktu kita gitu ya. Rasanya juga sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua juga beli baju. Warnanya sama. Ukurannya yang berbeda. Katakanlah seperti itu.
Pilih mana yang pas, yang cocok dengan badan kita. Oh, ini warnanya. Oh, ini ukurannya. Udah pas, kita kantongin atau ditulis sama kasirnya, kita datang ke kasir, terjadi transaksi. Bapak Ibu juga belanja sekarang sistem online begitu ya. Pilih banyak marketnya, betul ya? Aplikasi, ada Shopee, ada macam-macam. Kalau saya sudah kapok belanja di salah satu aplikasi, saya nggak usah sebutkan lah. Ya, selalu mengecewakan 2 kali, beli buku 1 kali, beli celana pendek 1 kali, itu harganya, ukurannya, warnanya untuk pakaian itu nggak sesuai. Beli buku harga 100 lebih, dikirim, pemesan kita pesan yang menjual lupa buka bandrolnya itu, apa namanya, barcode harga ya. Harganya cuma 50 ribuan, dijual 100 lebih. Katanya udah diskon 50% dari 200 lebih. Waduh, ya mau gimana lagi, udah dibayar, bukunya udah nyampe. Celana juga begitu. Wah, ini jalan-jalan cocok ini pakai celana pendek begini itu ya. Yang untuk nyantai di rumah. Pilih 3 warna dengan 3 ukuran. Harganya murah. Sudah didiskon, bebas ongkos kirim. Pesan 100 ribu 3. Kan hemat begitu ya. Nyampe di rumah nggak sesuai, nggak muat. Jangankan ke saya, keser juga nggak bisa. Hanya jatuh ke tangan Nega lah, gitu ya. Manusia begitu, milih-milih bisa juga salah pilih. Tapi Tuhan tidak pernah salah pilih untuk kita, Bapak Ibu. Jadi kita semua yang ada di tempat ini sudah menjadi jemaat Allah, itu karena apa? Karena pilihan Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Karena Allah yang memilih kita, kita harus bersyukur. Amin. Karena Allah yang memilih kita, kita harus berbangga. Sekalipun ada orang yang tidak suka, ada orang yang membenci, ada orang yang membuat secara sistematis lewat berbagai macam aturan supaya kita tersisih, supaya keadaan tidak nyaman. Tapi percayalah, karena kita ini umat pilihan Allah, jemaat Allah, diapakan saja kita tetap akan eksis. Amin. Saya ulangi ya, diapakan saja, asal kita tetap percaya, tetap meyakini, dan tidak bergeser sedikit pun bahwa kita ini umat Allah atau jemaat Allah, maka Bapak, Ibu, dan saya tetap akan eksis. Karena kita pilihan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalaupun ada orang berkata kita jelek, ingat, jelek-jelek begini saya ini pilihan Allah. Pendek kita, pendek-pendek begini juga pilihan Allah. Nggak cantik, nggak ganteng, kita ini pilihan Allah, dan Allah tidak pernah salah memilih kita. Karenanya Bapak Ibu, kita semua remaja-remaja, pemuda, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Siapa jemaat Allah itu? Mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, ayat 2 itu. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kalau tadi dipilih, pengertian kudus di situ, ini disucikan. Artinya Bapak Ibu, sidang jemaat Allah, kita ini statusnya benar-benar status yang
dikuduskan, disucikan, dibersihkan dari segala dosa kita. Kita ini berbeda. Yang pertama itu kita dikuduskan dalam pengertian dibersihkan. Ya, kalau pakaian yang warna putih kotor nih, kena debu atau kena apalah gitu ya, dibersihkan sampai kembali ke warna semula. Ya, Bapak Ibu nggak mungkin pakai pakaian yang udah berkali-kali dipakai tetap dipakai. Ya, gimana caranya? Dicucikan, dibersihkan dari kekotoran yang ada, dari kotor yang ada, dari noda yang ada. Udah bersih. Kita ini orang yang berdosa, sama seperti orang lain. Pikiran kita, latar belakang kita, memang dari sononya kita orang yang berdosa. Kita semua keturunan Adam, betul ya? Lalu nenek kita, kakek kita juga orang yang berdosa. Kita sendiri juga berdosa. Nah, karena kita ini berdosa, tidak mungkin kita bisa membersihkan diri kita kalau bukan Allah itu sendiri yang membersihkan di dalam Yesus Kristus. Baju bisa nggak nyuci dirinya? Nggak bisa. Kita bisa nggak menyucikan diri kita di hadapan Tuhan? Tidak. Jadi Tuhan sendiri yang menyucikan kita. Jadi status Bapak Ibu dan saya, kita semua adalah orang-orang yang dikuduskan di dalam Yesus Kristus, dibersihkan. Jadi ingat, kita ini sudah dibersihkan. Karena kita ini sudah dibersihkan, jangan suka di tempat yang kotor. Jangan sampai mengotori diri kita. Dunia ini, Bapak Ibu sidang jemaat, bukannya semakin hari semakin baik. Bukan semakin benar. Tetapi semakin rusak dan kacau. Kalau kita tidak sadar status kita sebagai orang yang sudah disucikan, dikuduskan oleh Allah sebagai jemaat Allah, maka kita ini akan gampang sekali jatuh di dalam dosa. Sama seperti yang lainnya. Untuk apa? Kemarin saya bersama-sama dengan remaja pemuda di tempat ini. Kita bahas tentang pentingnya percaya diri. Pentingnya menjadi teladan. Dari sekian yang sudah dibahas kemarin bicara tentang perilaku. Betul ya? Remaja-remaja pemuda? Kita kemarin bahas tentang perilaku. Sikap. Apa yang diperbuat? Saya tanya mereka, tapi nggak usah cerita lagi ya, karena ini hari yang kemarin ya, remaja pemuda ya, tutup mulut aja ya, gitu ya. Tanya, gimana? Tapi saya senang, mereka jujur ngomong. Kejujuran adalah bagian dari sesuatu yang baik. Di kantin gimana? Ada yang bilang ngambil goreng pisang ya kemarin. Ambil goreng pisang 3. Dibayar 1. Gimana waktu ulangan? Ya pokoknya berkembang lah. Termasuk di dunia kampus, belajar, dan lain sebagainya. Sidang jemaat. Jadi penting
kita menyadari perilaku kita. Saya senang dengan istilah yang namanya emas. Ada itu ya. Yang namanya emas dibuang di got, dibuang di comberan, tetap berharga, betul? Kalau nggak percaya, Bu Yekti copot emasnya itu, Bu Deborah, ya, buang di got itu. Yang penting kami lihat tuh tempat buangnya itu di mana. Saya yakin kita di sini mau nyarinya, betul? Ya, kenapa? Karena berharga. Duit juga begitu, Bapak Ibu. Duit 100.000 nih, dikunyal gitu ya. Buang, lalu diinjak-injak. Taruh di situ. Kira-kira dah, saya udah nggak mau uangnya itu. Ya, karena udah diinjak-injak, diuyel-uyel. Kira-kira Bapak Ibu uang 100.000 masih mau ambil gitu? Mau? Saya mau tanya, sidang jemaat mau? Tuh kelihatan Pak Indah, jemaat kita masih mata duitan. Orang duit. Saya juga mau. Kenapa? Karena berharga. Kita ini orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dunia boleh kotor, dunia boleh rusak dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, jemaat Allah, jangan kita sama seperti yang lain. Karena kita sudah dipilih, sudah dikuduskan. Jaga diri baik-baik. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga? Kalau bukan sesama kita, siapa lagi yang mengingatkan? Ya. Yang ketiga, siapa jemaat Allah? Selain mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus, mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, mereka yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Di ayat yang kedua, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada gereja, saya mau sampaikan Bapak Ibu sekarang ini. Kalau ada gereja yang mengatakan, yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, saya mau katakan itu gereja sesat. Biarpun dia seorang ahli teologi. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu salah satu jalan dari banyak jalan menuju surga, saya juga berani katakan di mimbar ini, itu sesat. Ada juga yang menyatakan Yesus itu Tuhan yang kecil, yang tidak sederajat dengan Bapa di surga. Itu juga sesat. Tidak benar. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Berseru itu apa sih Bapak Ibu? Hai gitu ya. Berseru itu kalau dalam konteks ini itu berdoa. Berseru, berteriak. Berseru, memohon. Berseru, meminta kepada siapa dan dalam nama apa Bapak Ibu? Kepada Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Makanya tolong, saya berkali-kali di atas mimbar ini sampaikan kepada jemaat di sini. Apalagi yang memimpin pujian, kalau berdoa sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Kebanyakan pakai dalam namamu. Kepada Tuhan kami berdoa, benar. Tapi udah jelas identitasnya. Di dalam nama Yesus Kristus.
kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Di dalam Matius 28, segala kuasa baik di sorga maupun di bumi sudah diberikan kepadanya, kepada Yesus. Dan di dalam kitab Yohanes dikatakan, setiap orang yang berseru di dalam nama Yesus, Tuhan dengar. Kepada siapa Bapak Ibu dan saya berdoa? Kepada Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa Bapak Ibu dan saya itu adalah jemaat Allah. Saya mau katakan, ya Bapak Ibu, pintu surga terbuka, berkat Allah tercurah kalau kita berseru, berdoa di dalam nama Yesus. Passwordnya, betul ya? PIN-nya. Kalau Bapak Ibu punya handphone kan ada passwordnya, ada kalau email ya, email itu ada passwordnya itu. Kalau handphone Bapak Ibu ada sidik jari dan ada sandinya gitu ya, ada PIN. Kalau itu rekening, betul ya? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu ambil uang di bank, salah satu aja salah, bisa nggak terakses? Nggak bisa. Tambahin bisa nggak? Bisa. 2 kali salah, masuk 3 kali salah, apa yang terjadi? Kalau nggak percaya coba aja. Pasti diblokir itu. Jadi PIN kita, sandi kita, password kita untuk ke surga, untuk berhubungan dengan Bapa di surga, untuk berkat-berkat tercurah atas kita, harus selalu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Gak usah takut, gak usah malu, gak usah ragu. Karena itu Tuhan kita. Orang boleh mengejek, orang boleh menghina, orang boleh menyerang, itu urusan orang karena dia tidak percaya. Wajar nggak mereka menyerang? Wajar nggak mereka membuli? Wajar nggak mereka menistakan? Wajar karena mereka nggak tahu. Karena mereka nggak tahu, harus kita kasih tahu, tapi tidak dengan marah-marah, tidak dengan maki-maki. Tidak harus bermusuhan. Lihat saja Bapak Ibu. Saya mau katakan di sini, orang yang mengolok-olok nama Yesus, orang yang menghinakan nama Yesus, orang yang melecehkan nama Yesus, dan umat Allah, jemaat Allah, selalu menuai resiko. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Silakan mereka serang, silakan mereka melecehkan, silakan siapa saja mau maki-maki dan menistakan nama Yesus, silakan. Tapi kalian akan berhadapan dengan Tuhan semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Karena dia adalah hakim yang benar dan yang akan menghakimi. Dan biasanya tuntas, dibayar tunai. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kita kan nggak bisa melarang orang, betul ya? Kita tidak bisa mencegah orang. Ya. Silakan aja. Saya udah melihat banyak kejadian. Ya. Tidak dia sakit meninggal biasanya, bertobat itu. Saya ulang ya. Nggak sakit meninggal biasanya,
bertobat. Bertobat. Jadi pengikut Yesus Kristus. Contohnya siapa? Paulus. Masih banyak lagi yang lain. Termasuk yang mengentuti, maaf saya agak kasar ngomong. Termasuk yang mengentuti Alkitab. Termasuk seorang pelawak perempuan masa pandemi. Dia bilang, dia bisa kemana-mana. Dia bebas, dia selamat kok. Bukan karena nama Yesus. Nama Yesus dijadikan lelucon. Saat dia ngomong langsung rebah, meninggal. Ya, saya sudah banyak lihat. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah kita kalau kita sebagai jemaat Allah yang dimana kita bisa berseru kepadanya dalam banyak hal. Bahkan saya mau katakan dalam segala hal. Amin. Yang ketiga, yang keempat, terakhir. Mereka yang disertai oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Saya ulang, mereka yang disertai oleh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus, ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Siapa jemaat Allah? Jemaat Allah itu adalah jemaat yang mendapatkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak layak kita terima, akhirnya kita terima. Sesuatu yang tidak berhak kita peroleh, tapi kita peroleh. Jangankan diminta, tidak diminta saja dikasih. Itu kasih karunia. Makanya orang yang benar-benar beriman, benar-benar jemaat Allah, sekalipun dia punya segalanya, dia memiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia punya kehebatan, yang kehebatannya diakui oleh orang lain, dan lain sebagainya sidang jemaat. Dia selalu tidak mengatakan itu karena dia. Selalu dia katakan ini karena kasih karunia. Kalau ada di antara kita yang kaya, itu bukan karena kita, itu karena kasih karunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada orang yang bekerja mati-matian. Siang dan malam. Hari ini berita mimbar kayaknya belum dibagikan ya Mama Dewi ya. Coba nanti dibagikan ke grup. Saya juga lupa tadi. Ya, saya tulis bagaimana tentang orang kaya. Orang menjadi kaya. Kurang apa? Ada orang yang bekerja dari pagi ketemu pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kaya enggak? Enggak. Rajin. Tapi memang Alkitab berkata kalau yang rajin dan dia dapat kasih karunia dari Tuhan, dia juga baik ekonominya. Ya. Biar dia mati-matian, tapi kalau dia tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, nggak bakalan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia. Yang pertama itu keselamatan. Bapak Ibu dan saya tidak mungkin selamat kalau bukan pemberian dari Tuhan. Kalau bukan belas kasihannya. Kalau bukan rahmatnya, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua sidang jemaat tidak mungkin selamat. Tidak mungkin kita dipilih, tidak mungkin kita dikuduskan. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan ini dan itu. Kalau bukan kasih karunia. Semuanya kasih karunia.
Termasuk gereja kita di tempat ini. Gereja kita ada di sini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Banyak kawan-kawan yang berkata, waduh, di gang yang sempit, penduduk yang padat, dan bukan mayoritas kitanya. Kok bisa ada gereja di sini? Karena kasih karunia. Orang lain babak belur masa pandemi. Bahkan ada yang berhenti nyewa tempat untuk ibadah. Kita karena kasih karunia Tuhan, banyak orang yang digerakkan hatinya untuk membantu kita. Amin. Sehingga kita tetap eksis sampai hari ini. Kasih karunia. Ya. Dari banyak organisasi gereja, dari banyak denominasi yang ada, dari banyak gereja, ada hamba Tuhan di tempat ini. Itu juga karena kasih karunia. Pak Paran bisa 23 tahun di sini, itu bukan karena hebatnya Pak Paran, tapi karena kasih karunia. Bapak Ibu masih tetap datang, kita semua masih datang di tempat ini juga karena kasih karunia. Gereja tidak bisa menjanjikan apa-apa dan tidak bisa memberi apa-apa untuk sidang jemaat. Peti mati kalau meninggal, nyiapkan sendiri. Betul? Kalau mau dapatkan peti mati, jadilah anggota Tabita. Ya, atau cari gereja, denominasi gereja yang menyediakan peti mati. Jadi tujuannya cari peti mati. Ke gereja cari peti mati. Tunjangan. Cari tunjangan. Sebenarnya bagus juga gereja menyediakan peti mati dan lain sebagainya, karena itu bagian dari pelayanan. Tapi bukan itu tujuan utama orang bergereja. Kalau tujuan orang bergereja hanya itu, berarti terbatas. Carilah Tuhan. Dan sidang jemaat sudah tepat mencari Tuhan di tempat ini. Beribadah kepada Tuhan. Untuk hal apa itu dan ini, kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Amin. Jadi yang bagian keempat, bagian yang pertama itu adanya kasih karunia. Kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak tergantung kepada apa yang dipunyai, apa yang dialami, dan apa yang melekat. Saya ulang ya, damai sejahtera itu bukan didapat karena apa yang dipunyai, apa yang dialami, dan apa yang melekat pada diri kita. Saya ulang ya, apa yang kita punyai, apa yang kita alami, dan yang melekat pada kita, bukan itu. Sebab kalau itu, katakan karena mobil, maka dia ada damai sejahtera. Ya, kalau mobilnya rusak, kalau mobilnya hilang, apa yang terjadi? Pasti tidak ada damai sukacita. Perlu punya mobil enggak? Kalau bisa, beli sidang jemaat. Beli. Saya aja kepingin punya mobil. Ya. Punya pila. Dapat pila, punya pila. Beli pila, usahakan dapat pila, dirikan pila. Itu yang kita punya, katakanlah seperti itu. Kalau pilanya digusur, kalau pilanya akhirnya
tempatnya nggak aman, masih adakah kedamaian itu, damai sejahtera itu? Enggak. Itu harta. Apa yang kita alami? Apa yang kita alami sifatnya sementara, sidang jemaat. Bahagia itu sifatnya, damai sejahtera itu maksudnya sementara saja. Kemarin kita ke Anyer itu, sidang jemaat. Untuk komunitas Dayak yang ada di Jakarta Barat. Kebetulan saya ketua panitia, mau nggak mau. Kita berangkat ke Anyer, 1 malam saja. Wah, kita nikmati namanya kolam renang, kita nikmati suasana pantai, kita nikmati suasana kebersamaan. Saya yang nggak biasa nyanyi, ikut nyanyi, ikuti Pak Yohanes tuh yang suka nyanyi. Jadi saya nyanyi juga itu Pak Yohanes. Kenal saya lihat dulu waktu puji nikah itu, Pak Yohanes dengan saudara itu bisa nyanyi. Wah, ini udah biasa nyanyi. Masa gembala nggak bisa nyanyi, pikir saya begitu. Ya. Lalu ada acara kebersamaan komunitas orang Dayak juga, tokoh-tokoh Dayak gitu. Mereka jago-jago nyanyi, apalagi lagu kenangan. Nah, kemarin saya nyanyi di sana. Unjuk kebolehan, sekalipun suaranya nggak bagus. Termasuk Mama Debbie ikut nyanyi. Lagu kenangan. Senang nggak kita? Senang. Tapi apa yang dialami saat itu hanya berlangsung saat itu. Tidak terbawa waktu kembali ke Jakarta. Tapi kalau damai sejahtera dari Allah, sidang jemaat, ada dan tidak ada, dialami atau tidak dialami, melekat atau tidak, nggak masalah. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan ulah. Sebagai jemaat Allah, orang itu akan ada damai sejahteranya. Biarpun banyak kehidupan, maksud saya, kehidupannya diganggu dengan berbagai macam masalah. Kekurangan, ada tagihan, dan lain sebagainya. Tapi tetap senyum, tetap semangat. Tuhan pasti buka jalan. Percaya sidang jemaat? Percaya. Makanya kalau kita ada damai sejahtera, ya, karena tadi ada kasih karunia. Berbahagialah orang yang sudah menjadi jemaat Allah. Termasuk kita yang ada di sini. Kita ini orang yang dapat kasih karunia dari Tuhan dan damai sejahtera. Saya mau tanya Bapak Ibu. Sebentar aja sebelum kita masuk ke perjamuan. Apa bedanya Bapak Ibu dulu sebelum percaya Tuhan dengan sekarang sudah percaya Tuhan? Apa bedanya dulu sebelum menjadi jemaat Allah dengan setelah menjadi jemaat Allah? Adakah perbedaan? Pengendalian diri, bicara damai. Satu bisa lebih damai karena kita bisa kayak dulu bahasa kayak orang-orang yang Pak jumlah apa segala macam. Terus aku sekarang udah bisa lebih mengendalikan diri dengan bahasa itu nggak lagi ada rasa senang aja seperti tadi. Ada sukacita sekalipun tidak lagi ngomong ragunan gitu ya. Iya, ke orang-orang bahkan ke keluarga. Dulu. Sekarang biarpun diperhadapkan dengan banyak tekanan, masalah, tetap ada damai. Nangis, curhat, berseru kepada Tuhan. Diberikan kekuatan, damai, sejahtera. Kan saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu atau minggu lalu itu.
Jangan lihat masalahnya. Tapi lihat Tuhan yang mengurai masalah. Itu buat hati kita tenang. Kalau dipikirin, ya udahlah. Kita akhirnya tidak melihat kuasa Tuhan. Ingat, hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kita ada karena damai karena kasih karunia Tuhan. Udah jalanin aja. Ya, jalanin aja. Saya masih banyak kekurangan. Bahkan kemarin saya katakan ke salah satu dari saudara, saya belum jadi orang sukses secara materi. Tapi damai sejahtera saya bisa saja melebihi orang yang berkelimpahan, yang punya segala-galanya. Ya, karena damai sejahtera. Naik motor saya bisa nyanyi. Iya. Tidur, Bapak Ibu, yang penting ada bantal. Maksudnya untuk ngawas kepala ini. Ada yang ngeganjal gitu, yang jadi ganjalan. Tidur aja. Nggak lama-lama itu. Saya langsung bisa tidur itu, Bapak Ibu. Tanya Mama Debbie. Ya, saya pergi kemana-mana bebas. Nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa takut, dan lain sebagainya. Semua Tuhan yang pikirkan untuk kita. Amin. Tuhan yang berkarya untuk kita. Dia kasih karunia. Dan dia kasih juga ke kita damai sejahtera. Jadi siapa jemaat Allah? Jemaat Allah adalah mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus, mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka yang disertai oleh kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian dalam diri kami, dan perjamuan kudus menjadi kesukaan dan kerinduan bagi kami, karena pada waktunya kami akan berjumpa dengan Tuhan. Selama kami menantikan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, kami akan tetap ada mengikuti perjamuan kudus ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lihat untuk pengantar kita 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai 32. Mari kita baca bergantian sidang jemaat. Saya baca ayat 23, sidang jemaat baca ayat 24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya berkata, "Inilah tubuhku yang saya serahkan. Perbuatlah ini menjadi ingat." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kepada Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, dari diri supaya kita tidak akan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa untuk persiapan perjamuan ini. Kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus yang suci itu harus mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak pantas. Ia ditangkap, ia dihina, ia dicaci maki, ia ditinju, ia difitnah, ia diolok-olok, ia diludahi, direndahkan sedemikian rupa. Ia ditinju, ia dimakotai duri, tubuhnya disesah, dipaksa memikul salib menjadi tontonan. Setibanya di Bukit Golgota, kaki dan tangannya dipaku di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus harus mengalami kematian. Mati karena dosa, karena pelanggaran kita. Supaya kita tidak mati karena dosa. Kita boleh diselamatkan, kita boleh dipulihkan. Kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kita boleh mewarisi janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus. Karenanya untuk mengingat penderitaan, kesengsaraan, kehinaan, dan bahkan kematiannya di atas kayu salib. Dan sekaligus kita menyiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita yang merupakan lambang darahnya. Dari kepalanya yang dimakotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku di atas kayu salib, mengalir darah. Darah yang menyucikan segala dosa pelanggaran kita. Darah yang mendamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya kita musuh Allah, seteru Allah. Menjadi kekasih-kekasihnya, menjadi anaknya, menjadi jemaatnya. Dan untuk mengingat akan hal itu, dan penderitaan, kesengsaraan, kehinaan, dan kematian di atas kayu salib. Sekaligus kita menyiapkan diri kedatangannya yang kedua kali. Mari kita minum air anggur dengan yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya, minumlah. Peganglah tanganku Roh Kudus. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kekuatan kudus dan kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Bukti syukur dan seperti indah ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus
Kudus namanya. Kita akan pujian ini dari awal. Tanganku roh setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indahnya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Katakan kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap pelayan yang boleh melayani dan boleh terus melayani pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang juga boleh dibagikan atau diperdengarkan kepada setiap kami. Jadikan kami pelaku daripada firman Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, baik yang muda, anak-anak, bahkan hingga kami orang dewasa. Kami terus dipimpin, diarahkan, diberkati Tuhan dalam kehidupan, dan menjadi saksi yang baik di tengah-tengah komunitas atau dimanapun kami berada. Munculkan cahaya yang dari Tuhan atas diri kami, bahwa kami ini adalah jemaat Tuhan. Kami tidak sama dengan dunia ini. Kami tidak dipengaruhi, tapi kami justru mempengaruhi dengan karakter kami, pemikiran kami. Tolonglah Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang berusaha, yang bekerja, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan turun atasnya. Kami berdoa bersama-sama, biarlah kehidupan ekonomi setiap kami, setiap sidang jemaat-Mu, makin hari makin baik. Tuhan bela kami, Tuhan tolong kami. Untuk kami dimampukan melewati berbagai tantangan kesulitan yang ada. Kami ingin melihat di masa-masa yang akan datang, kami sungguh menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan.
Kami juga berdoa supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang di dalam segala keberadaan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara di tengah-tengah persiapan pemilu 2024. Begitu banyak persaingan, tantangan di tengah-tengah keinginan untuk berkuasa di negara ini. Kami berdoa untuk ketua-ketua partai mampu mendinginkan suasana, perangkat pemilu berfungsi dengan baik, entah itu KPU, Bawaslu, pemantau dan lain sebagainya. Kami berdoa supaya bangsa kami tidak dalam suasana yang kacau balau, tapi dalam suasana yang baik-baik saja. Tuhan yang mengintervensi ketua-ketua partai dan kelompoknya untuk keadaan tetap baik dan terpilih pemimpin yang baik, pemimpin yang memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang disegani dan diperlukan oleh dunia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, para pemimpin bangsa yang ada saat ini, mulai dari presiden, gubernur, bupati hingga ke tingkat lurah, dikaruniakan hikmat bijaksana oleh Tuhan. Biarlah mereka benar-benar mengabdi dan melayani masyarakat, jauh dari korupsi, jauh dari menyebarkan fitnah dan menyebarkan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya negara kami tetap negara yang berbineka tunggal ika. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini tetap baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini menjadi bangsa yang tetap majemuk dan saling menghargai, saling bersinergi, saling mengakui satu terhadap yang lain. Biarlah generasi muda sadar akan hal itu dan membawa bangsa ini ke depan, menjadi bangsa yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dalam perbedaan yang ada. Kami juga berdoa memohon belas kasihan Tuhan, yaitu untuk dunia saat ini yang berada di dalam krisis untuk berdamai. Semua mulai berlomba-lomba meningkatkan anggaran belanja di bidang keamanan. Bahkan berlomba-lomba mengembangkan nuklir yang akan membahayakan kelangsungan hidup umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin bangsa bahu-membahu untuk mengatasi jangan sampai terjadi perang nuklir. Bahu-membahu mengatasi keadaan suhu atau iklim yang ada saat ini, yang juga dapat mengacaukan kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Karenanya kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang ketiga kali berturut-turut kami berdoa supaya kiranya diturunkan hujan untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Tolonglah Tuhan Yesus, karena sudah begitu lama musim kemarau ini dan para petani susah mengairi sawahnya, ladangnya, kebunnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah air atau hujan Tuhan kirimkan atas DKI Jakarta dan sekitarnya, juga di daerah-daerah lain. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, untuk kembali ke rumah masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan pulang, baik yang jauh, yang dekat, yang jalan kaki maupun menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat-Mu pulang pergi dalam keadaan baik, bahkan untuk sepanjang minggu ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah.
Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.